Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, para asatidz sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir, majelis ukhuwah, majelis yang senantiasa mendapatkan karunia rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada kesempatan ini saling berwasiat dalam kebaikan dan ketakwaan. Usin wa iyyakum taqwallah faqad fazal muttaqun. Ada pengingat untuk kita semuanya, yaitu materi tentang man tad'u lahumul malaikah, orang yang didoakan oleh para malaikat, golongan yang mendapatkan keberuntungan, keberkahan, didoakan oleh malaikat, mendapatkan istighfar dari mereka, kemudian juga permohonan rahmat dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan dari nur, dari cahaya, yang tidak punya syahwat, tidak punya nafsu, dan senantiasa selalu taat kepada Allah taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini tidak pernah menentang terhadap perintah yang diberikan Allah kepada mereka, dan mereka melaksanakan semua apapun yang diperintahkan oleh Allah. Sebagian disebutkan namanya dan juga tugas-tugasnya, dan sebagian besar tidak disebutkan, jumlahnya tidak terbatas. Ada yang di langit, jumlah malaikat yang di langit sangat banyak. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan saking beratnya langit menanggung beban malaikat itu sampai krek, ya, sampai seolah-olah hampir roboh langit tersebut, karena jarak hanya beberapa senti saja itu sudah ada malaikat. Ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus, ada yang berdoa terus, ada yang bertasbih terus. Itulah malaikat yang selalu taat kepada Allah Ta'ala. Di atas Ka'bah Mekah sana, pas kalau kita tarik garis lurus, ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bahnya malaikat, yang disebutkan bahwa setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat yang masuk di situ dan tidak keluar sampai hari kiamat. Itu setiap hari. Bisa kita bayangkan betapa besarnya Baitul Ma'mur ini yang ada di langit sana, dan malaikat jumlahnya sangat banyak. Maka siapapun yang didoakan malaikat adalah orang yang mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, para saudara sekalian, sebagai muqaddimah disebutkan bahwa inna min sa'adatil mar'i fid dunya wal akhirah, sesungguhnya di antara kebahagiaan seseorang, apakah di dunia ataupun di akhirat, an yuhibbahullahu ta'ala,
yaitu orang ini mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Orang ini dicintai Allah Ta'ala, wa yuhibbu ila awliya'i. Sehingga dengan cintanya Allah itulah orang ini dicintai oleh kekasih-kekasihnya, oleh aulia Allah, para kekasih Allah, baik itu dari golongan malaikat, dari golongan manusia. Mereka ini mencintai orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, fayad'una lahu bidhahril ghaib. Sehingga para kekasih Allah itu mendoakan untuknya tanpa sepengetahuannya, tanpa di hadapannya. Makhluk-makhluk aulia itulah mendoakan untuk kekasih atau orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa kam min insanin rufi'at darajatuhu. Betapa banyak di antara manusia diangkat derajat-derajatnya, wa kufirat anhu sayyi'atuh, dan diampuni, dihapuskan segala macam kesalahan-kesalahannya, bidu'a'i sholihina lahu bidhahril ghaib, diakibatkan oleh doa orang-orang soleh untuknya tanpa sepengetahuannya. Mungkin orang tersebut pernah ditolong ataukah pernah ketemu, pernah diberikan jasa dan sebagainya. Orang-orang soleh tersebut mendoakan, sehingga kita tidak tahu, bisa jadi kesuksesan yang kita dapatkan, keberhasilan yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita dapatkan adalah terkabulnya di antara doa orang-orang soleh tanpa sepengetahuan kita. Fal aqil alladhi yuqaddimul khaira wal ihsan lil qaribi wal ba'id. Maka orang yang berakal adalah orang yang memberikan kebaikan, memberikan ketulusan, baik itu kepada orang yang dekat ataupun kepada orang yang jauh, baik dekat dari sisi familinya atau dari sisi tempat tinggalnya ataukah dari sisi kekeluargaannya, itu jauh, dekat ataupun jauh. La'alla ahadahum yad'u lahu da'watan. Boleh jadi salah satu di antara mereka yang telah kita berikan kebaikan tersebut mendoakan kebaikan untuk kita, dakwatan, sebuah doa, fayuballighu biha muradahu, sehingga kita orang ini mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan dan lain-lainnya. Walakinnal a'dhama min dzalik an tad'u lahul malaikatul muqarrabun, tetapi yang lebih utama, yang lebih agung dari doa orang-orang yang soleh itu adalah doa yang kita dapatkan dari para malaikat, orang atau makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Ta'ala. Alladzina la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu para makhluk yang tidak pernah menentang Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan semua apa yang diperintahkan. Fatu'a'uhum mustajabun la syakka fi. Maka doanya para malaikat itu adalah mustajab, tidak diragukan di dalamnya. Qala Ibnu Battal, ma'lum anna du'a'al malaikati mujabun. Sebagaimana dimaklumi bahwasanya doa para malaikat itu adalah doa yang mustajab, doa yang direspon, yang dikabulkan Allah Ta'ala. Wa qala Ibnu Jama'ah, ulama lain Ibnu Jama'ah mengatakan, idza kana tanafus fi du'a'ir rajuli shalih aw man yadhunnu salahahu fa kaifa bi du'a'il malaikah. Apabila kita berlomba-lomba untuk mendapatkan doanya orang yang soleh, barangkali sebagian di antara kita yang santri datang ke kiainya, kita berziarah kepada orang yang pulang umroh, pulang haji dan sebagainya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu kita antusias mendapatkan doa-doanya, atau orang yang kita sangka kebaikannya, yang kita prediksi kesolehannya, fakaifa bi du'ail malaikah, maka bagaimanakah dengan doanya malaikat? Pasti harus kita buru, harus kita bersegera ataupun bertanafus, ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan doa dari para malaikat ini. Nah, fahris antakuna mimman tad'u lahul malaikah, maka hendaknya kita memiliki antusias untuk menjadi satu di antara golongan yang didoakan oleh para malaikat.
La mimman tad'u alaihil malaikah, bukan menjadi golongan yang didoakan buruk oleh malaikat. Jadi kalau tad'u lahu itu adalah doa kebaikan, kalau tad'u alaihi adalah doa keburukan. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'ah hajiratan firasya zawjiha, la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang istri tidur pada waktu malam menjauhi tempat tidur suaminya, pada saat dia tidak mau mendampingi suaminya tidur pada malam hari, apalagi ketika suaminya meminta dilayani dia tidak mau, maka la'anat hal malaikat hatta tusbih, malaikat akan melaknatnya sampai pada waktu pagi. Ini doa alai, ya. Jadi doa malaikat yang buruk kepada wanita ini, kepada istri ini, akan diijabah atau direspon Allah. Maka jangan sampai kita didoakan buruk oleh malaikat, kita harus berburu doa kebaikan dari malaikat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya qala Ibnu Abi Jamrah fihi dalil, di dalam hadis ini ada sebuah bukti, sebuah dalil alasan ala qabuli doail malaikah, tentang terkabulnya doa malaikat, min khairin aw syarrin, apakah doanya itu kebaikan ataukah keburukan. Liqaunihi sallallahu alaihi wasallam khawwafa bidzalik, disebabkan karena Rasulullah SAW memberikan ancaman, menakut-nakuti kita, menakut-nakuti istri dalam hal ini, ya. Dalam hal ini laknat malaikat itu adalah yang perlu untuk diwaspadai, sehingga ini menunjukkan dalil doanya malaikat itu adalah mustajab. Siapa saja yang diberikan doa oleh malaikat? Yang pertama adalah at-taubatus shadiqah an-nasuh, yaitu orang yang bertaubat secara jujur, benar-benar dengan taubatan nasuha. Bitaubatis shadiqah, dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya. Wal istiqamati ala tariqillah, dan beristiqamah, konsisten terhadap di atas jalan Allah Ta'ala. Tad'u lakal malaikatul muqarrabun, niscaya malaikat akan berdoa untukmu. Malaikat yang dekat dengan Allah akan mendoakan kebaikan untuk kita yang bertaubat. Dalilnya adalah di surat Al-Ghafir ayat 7-9. Qala ta'ala alladzina yahmiluna al-arsya, yaitu para malaikat yang memikul arsy, wa man haulahu, dan yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka mengimaninya, wa yastaghfiruna, dan mereka memohonkan ampun, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Apa perkataan malaikat? Rabbana, ya Allah Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmah, Engkau telah meluaskan segala sesuatu dengan rahmat, wa ilma, dan ilmu. Faghfir lilladzina tabu. Relevasinya di sini, ya, titik tekannya adalah faghfir, maka ampunilah untuk orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, yang istiqomah di jalan Islam, waqihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari azab neraka jahim. Rabbana, ya Allah, wa adkhilhum jannati adn, ya Allah, masukkanlah mereka kepada jannatu adn, allati wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan kepada mereka, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan siapapun yang orang soleh, apakah bapak-bapak mereka, istri, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan mereka. Bukan hanya yang masuk orang yang soleh ini saja, tapi satu rombongan, bapaknya, kakeknya, istrinya, anak-anaknya yang soleh-soleh, dimasukkan semuanya ke surganya Allah Ta'ala. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, dan jauhkanlah mereka dari segala macam keburukan.
Wa man taqi sayyi'at, dan siapa yang dijauhkan dari segala macam keburukan yauma idzin, pada hari itu, faqad rahimtah, maka sungguh engkau telah memberikan rahmat kepadanya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang besar. Subhanallah, luar biasa ya. Yang mendoakan orang bertaubat ini bukan hanya satu malaikat, tapi adalah malaikat yang disebut dengan hamalatul arsy. Jumlah mereka yang memikul arsy ini malaikatnya sejumlah 4 pada saat di dunia ini. Dan nanti pada saat di hari kiamat jumlah mereka adalah 8. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Haqqah, wal malaku ala arja'iyya wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Jadi jumlah mereka malaikat yang memikul arsy pada hari kiamat itu adalah 8. Kalau sekarang adalah 4. Dan besarnya luar biasa. Disebutkan beberapa riwayat sifat malaikat hamalatul arsy. Satu malaikat ketika menjulurkan kakinya ke dasar bumi, maka tanduknya itu sampai ke arsy, sampai mendudul arsy. Dan mereka disebutkan riwayatnya bahwasanya jarak antara telinganya dengan pundak malaikat pemikul arsy ini adalah sejauh 700.000 tahun perjalanan terbangnya burung. Subhanallah, luar biasa ya. Jauh sekali. Jarak antara telinga dan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan terbangnya burung. Ya, tidak bisa kita prediksi. Dan malaikat pemikul arsy ini memiliki sayap yang banyak. 2.400 sayap. Kalau malaikat Jibril 600, kalau malaikat Israfil itu memiliki sayap 1.200. Pemikul peniup sangkakala ya, Israfil itu memiliki sayap 1.200. Kalau malaikat Jibril saja yang memiliki 600 sayap, satu sayapnya dibentangkan maka bisa menutup ufuk, menutup cakrawala, pandangan itu yang ada di atas bumi itu tertutup oleh malaikat Jibril yang membentangkan satu sayapnya. Lah, kalau malaikat pemikul arsy membentangkan satu sayapnya, maka itu sama dengan sejumlah 1.200 sayapnya malaikat Israfil. Subhanallah, luar biasa, Masya Allah ya. Jadi satu sayapnya dibentangkan oleh malaikat hamalatul arsy, maka sama dengan 1.200 sayapnya malaikat Israfil. Luar biasa ya. Inilah malaikat-malaikat yang mulia pemikul arsy itulah mendoakan faghfir lilladzina tabu. Ini perkataan malaikat ini ya. Maka ampunilah ya Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Suatu saat ada seorang sahabat yang bertaubat ya. Dia adalah banyak melakukan dosa tapi dirahasiakan. Beliau sengaja datang untuk sholat berjamaah paling soft, paling depan. Sehingga ketika Rasulullah SAW selesai sholat, bisa langsung berhadapan dengannya. Maka ketika ada kesempatan, sahabat ini bertanya dengan kiasan, "Ya Rasulullah, seandainya ada seorang yang melakukan banyak sekali dosa, yang kalau seandainya dosa-dosanya itu dibagikan kepada seluruh penduduk bumi, maka masing-masing mendapatkan bagian yang banyak. Bagaimana seandainya orang yang seperti ini datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, apakah masih ada kemungkinan Allah mengampuni taubatnya ya Rasulullah?" Orang ini malu sambil menundukkan wajahnya, dagunya menempel ke dadanya karena malu tidak sanggup menatap wajah Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Rasulullah SAW tidak bisa menjawab secara langsung. Beliau menunggu respon wahyu dari langit. Kira-kira apa jawaban Allah atas pertanyaan orang itu. Maka tidak lama kemudian malaikat Jibril mendapatkan mandat dari Allah, sampaikan kepada Muhammad. Maka turunlah satu ayat, bisa kita buka surat Az-Zumar ayat 53.
Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Subhanallah, luar biasa ya kedalaman makna yang ada dalam Al-Quran. Allah menyebut orang-orang yang banyak dosanya, yang banyak melakukan dolim, yang banyak melakukan kemaksiatan, bukan dengan sebutan yang buruk, bukan dengan sebutan yang jelek. Allah tidak mengatakan wahai para pendosa, wahai ahlul maksiat, wahai orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, bukan. Tapi Allah memanggil dengan sebutan yang mulia, ya ibadi. Ibadi adalah jamak dari abdi. Abdun adalah panggilan yang mulia. Wahai hamba-hambaku. Kalau ayat lain mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna dan seterusnya, itu panggilan yang mulia. Ibadur rahman itu panggilan yang mulia. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Katakanlah kepada hamba-hambaku, alladzina asrafu 'ala anfusihim, orang-orang yang melebihi batas, yang mendolimi pada diri mereka, yang melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, dan kita masuk di dalamnya. Siapapun kita banyak dosanya, bukan hanya orang awam, bukan hanya orang yang jahil, para ustadz, orang yang berilmu, banyak dosanya. Ahlul maksiat mungkin tidak nampak, mungkin maksiat hati, mungkin maksiat yang lain-lainnya. Kita semuanya banyak melakukan dosa. Allah memanggil di sini, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang banyak melakukan kedzaliman pada diri mereka. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada orang-orang ini? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Walaupun syirik tetap diampuni selama orang ini bertaubat. Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau orang ini nggak sempat taubat di dunia. Jadi walaupun dosa besar sebesar apapun Allah mengampuni. Dan dikuatkan lagi di akhir ayat, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah pintu taubat selalu terbuka, dan orang yang bertaubat mendapatkan doa dari malaikat pemikul arsy yang luar biasa. Berikutnya adalah perkataan dari sebagian ulama, Ibnu Atiyah, balaghani anna rajulan qala li ba'di sholihin, sampai berita kepadaku ada seseorang yang berkata kepada sebagian orang-orang saleh, ud'uli wastaghfirli, wahai orang saleh, tolong doakan untukku, berikanlah, mohonkan ampun untukku. Faqala lahu, maka orang soleh ini memberikan nasihat, tub, bertaubatlah kamu, wattabi' sabilallah, dan ikutilah jalan Allah, yastaghfir laka man huwa khairun minni, maka akan memberikan ampunan kepadamu makhluk yang lebih baik dariku, yaitu malaikat tadi. Wa ta'ala hadil ayat, dan orang soleh ini membacakan ayat yang sudah kita baca tadi. Kemudian Mutarrif Ibnu Abdullah mengatakan, wajadna ansoha ibadillah ibadillah kumpul malaika. Kita temukan yang paling hanif atau yang paling bijak ya di antara hamba Allah, yang paling memberikan nasihat ataupun yang paling dekat dengan hamba Allah, mereka itulah para malaikat. Wa ta'ala hadil ayat, dan dia membacakan ayat ini, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim, yang sudah kita baca tadi. Kemudian Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi berkata kepada para sahabatnya dalam ayat ini, ifhamuha, pahamilah ayat ini, fama fil alam junnatun arja minha, maka tidak ada di dunia sebuah benteng ataupun sebuah perisai yang lebih bisa diharapkan daripada ayat ini. Inna malakan wahidan, seandainya ada satu orang malaikat, lau sa'alallaha, berdoa memohon meminta kepada Allah, an yaghfira li jami'il mu'minin, untuk memberikan ampunan Allah kepada semua orang yang beriman, la ghafara lahum, niscaya Allah mengampuni orang-orang mukmin. Kaifa,
wa jami'ul malaikati wa hamalatul arsy yastaghfiruna lil mu'min. Maka bagaimanakah kalau satu orang malaikat saja memohonkan ampun untuk semua orang mukmin akan diampuni Allah semuanya? Bagaimanakah seandainya semua malaikat dan juga para malaikat pemikul arsy itu memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman? Artinya maghfirah dari Allah itu pasti dan akan lebih diijabah oleh Allah Ta'ala. Kemudian Khalaf ibnu Hisham al-Bazzaz al-Qari mengatakan, kuntu aqra' ala Sulaim ibn Isa. Aku membacakan kepada Sulaim bin Isa. Falamma balagtu, ketika aku sampai pada ayat wa yastaghfiruna lilladzina amanu, maka baka si Sulaim ini menangis. Qala, kemudian dia mengatakan, ya Khalaf, ma akramal mu'min. Betapa mulianya seorang mukmin Allah kepada Allah naiman, walaupun dia dalam kondisi tidur ala firasyi, di atas tempat tidurnya, sementara wal malaikat yastaghfiruna lahu, para malaikat memohonkan ampun untuknya. Betapa mulianya, betapa terhormatnya orang mukmin ini ya. Tidak ngapa-ngapain di atas tempat tidur saja, tapi didoakan oleh para malaikat ini. Berikutnya yang kedua, golongan yang diberikan doa oleh malaikat adalah as-shadaqah min kasbin thayyib wa binafsin thayyibah, yaitu orang yang memberikan sedekah dari pendapatan yang baik, yang halal, dan dari jiwa yang baik. Sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fih, tidak ada satu hari pun hamba-hamba Allah Ta'ala berada di dalamnya, illa malakan yanzilani, kecuali Allah mengutus dua malaikat yang turun dari langit. Fayaqulu ahaduhuma, maka yang satu memohon mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang lain yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kerugian, kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Jadi ini doa baik dari satu malaikat dan doa buruk dari malaikat yang temannya tadi. Maka di sini disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya Imam Nawawi mengatakan, qala ulama, para ulama mengatakan hadza fil infaq, ini adalah kaitannya tentang masalah infak, fitoati wa makarimil akhlak, baik itu dalam ketaatan ataupun akhlak-akhlak yang baik, wa alal iyal, ataupun juga berinfak, memberikan belanja kepada keluarga, wadifan, kepada para tamu, wasodaqot, dan juga sodakoh termasuk di dalamnya zakat, wa nahfi dzalika, dan semisalnya yang lain-lain, bihaitsu la yudhamu wa la yusamma sarafan, sehingga dia tidak dicela dan juga tidak disebut sebagai orang yang mubadzir, tidak berlebihan. Wal imsak al-madmum huwa al-imsak an hadza, dan menahan sesuatu yang tercela adalah menahan dari sini, tidak mau sedekah, tidak mau infak. Walaupun di dalam hadis ini menyebutkan tekstualnya pagi ya, jadi sebaiknya memang infak itu berpagi-pagi. Infak subuh, infak ba'da subuh, apakah ke kotak masjid, kotak amal, ataukah kita punya celengan sendiri di rumah, punya kotak sendiri di rumah, setiap pagi kita masukkan berapa kemampuan kita, itu lebih baik. Tapi di sini bisa bermakna lebih umum ya, sedekah setiap waktu, setiap saat. Sedangkan makna Allahumma a'ti munfiqan khalafan adalah iwadhan, sebagai ganti amma anfaqahu, terhadap apa yang dia belanjakan, bil barokati, dengan keberkahan, fi malihi wa ahlihi, baik itu dalam hartanya, keluarganya, wa umrihi, umurnya, wa sihati, ataupun kesehatannya. Dia alokasikan kesehatannya, usianya, waktunya untuk kebaikan. Jadi infak di sini maknanya secara umum, bukan hanya mengalokasikan harta, tapi potensi apa yang kita miliki, apakah pikiran, ilmu, kemudian tenaga dan sebagainya, maka Allah memberikan iwat, memberikan ganti kepada kita. Sedangkan makna a'ti mumsikan talafan, yakni Allahu atlif malal bakhil, ya Allah berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada harta orang bakhil yang medit, wasihatihi wa umrihi, dan juga kepada kesehatannya serta umurnya yang tidak digunakan untuk kebaikan, itu akan sia-sia.
Allah mengatakan dan memberikan janji kepada kita semuanya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian belanjakan untuk fisabilillah fa huwa yukhlifu, maka Allah menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah zat sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi apapun kalian kita infakkan untuk keluarga kita, anak kita, kita belanjakan biaya SPP, biaya kuliah, biaya untuk proyek-proyek kebaikan, semuanya fa huwa yukhlifu, Allah memberikan ganti. Ini adalah janji untuk kita semuanya. Kemudian yang ketiga, orang yang didoakan malaikat adalah al-hirsu ala sholati fi sufufil awal, yaitu orang-orang yang antusias, yang mereka bersemangat untuk menempati saf-saf pertama. Dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhu adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah, malaikatnya, dan juga Allah dan para malaikatnya memberikan sholawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf pertama. Wa naqala Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar meriwayatkan dari Ibnul Aliyah, anna makna sholatillah ala abdin, makna sholawat Allah kepada manusia, an yadhkurahullahu wa yuthni alaihi fil mala'il a'la. Jadi Allah menyebutkan namanya, memberikan pujian-pujian kepada orang ini di atas penduduk langit sana. Jadi Allah membangga-banggakan sholawat Allah kepada orang yang berada di saf awal ini, maksudnya Allah membanggakan. Sama dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, sholawat Allah berarti membanggakan Rasulnya di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya, terutama di makhluk langit sana. Sedangkan makna daripada sholatil malaika alal abdi, sholawatnya malaikat kepada manusia, adalah ad-du'a'u lahu, doanya malaikat untuknya, wa talabur rahmati wal maghfirah, permintaan, permohonan rahmat dan maghfirah dari malaikat untuk orang ini kepada Allah. Inna sholata fi safil awal min aqwal barahin ala husni istijabatil abdi li rabbih. Sesungguhnya ketika seorang hamba sholat di depan shaf yang pertama, itu adalah bukti yang terkuat tentang respon yang begitu baik dari seorang ini kepada panggilan Allah Ta'ala. Wa man iltahaqa bis shafil awal fi shalah, siapa yang bergabung di shaf pertama dalam sholat, kana minal faizin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa tana'ama bi rahmatillahil karim, dan dia mendapatkan nikmat dengan rahmat Allah yang maha mulia. Ya, inilah orang yang didoakan malaikat yang berada di shaf pertama. Kemudian yang keempat adalah waslu sufufis shalah, yaitu orang yang menyambung shaf pada saat dia datang ke masjid, ada shaf yang luang, maka dia menyambung. Ketika ada yang batal keluar, dia menyambung shaf yang putus. Nah, waslu sufuf fi shalah minal a'malil yasira jiddan. Menyambung shaf dalam salat itu termasuk perbuatan yang ringan sama sekali, ya. Jadi sangat-sangat ringan. Tetapi wa huwa amalun yahtaju ilal musabarah alaihi. Tetapi dia adalah sebuah perbuatan yang membutuhkan kesungguhan, membutuhkan munafasah, membutuhkan keseriusan fi kulli shalah, dalam setiap salat. Wa tanbihul musallina ala fadlih, dan peringatan kepada orang salat tentang fadilahnya, wa adimi atharihi, dan keagungan dampaknya. Wa fihi thalathu fadail jalilah, dan di situ ada 3 fadilah yang utama. Yang pertama, rahmatun minallah, kasih sayang dari Allah. Yang kedua, wa du'aul malaika alaihim, doanya malaikat kepada mereka, ya, ucapan salawat dan salam dari malaikat. Yang ketiga, warif'atun bid darajat, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah 3 keuntungan orang yang menyambung sholat di shaf, maksudnya menyambung shaf. Dalam hadis dikatakan bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan sholawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Wa man sadda furjatan, siapa yang menutup celah shaf, rafa'allahu biha darajatan, maka Allah mengangkat derajat orang itu.
Berikutnya yang kelima adalah mulazamatul makan alladzi shalla fihi fil masjid. Jadi dia tidak langsung check out dari masjid, tetapi dia bermulazamah sebentar ya, berdiam diri sebentar di tempat yang dia sholat di situ. Ketika selesai sholat berjamaah, sholat fardunya, kemudian disambung dengan sholat ba'diyah, dia nggak langsung, tapi iktikaf sebentar, dia berdoa, berzikir di situ ya, dia mulazamah di tempat itu. Maka orang ini mendapat doa para malaikat. Disebutkan al-malaikatu yusalluna ala ahadikum. Para malaikat akan berdoa untuk salah seorang di antara kalian madama fi majlisihi alladzi shalla fi. Selama dia berada di tempat duduk yang dia sholat di situ. Yaquluna, para malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat untuknya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, terimalah taubatnya. Malam yu'di fihi, malam yu'di fihi, selama dia tidak mengganggu orang lain dan selama dia masih bersih dari hadasnya, dia tidak batal lah maksudnya. Qala Ibnu Battal, man kana katsiran dzunub wa arada an yahtahallahu alaihi anhu, siapa yang merasa banyak dosanya dan menginginkan supaya Allah mengampuni, menghapuskan dosanya, bighairi ta'abin, tanpa capek-capek, tanpa lelah-lelah, falyaqtanim, maka hendaklah dia memanfaatkan mulazamata makan musallahu, untuk menempati tempat sholatnya tadi ba'da sholat, setelah sholat fardu, liastakfir min du'ail malaika, supaya dia mendapatkan banyak doa malaikat, wastighfarihim lahu, mendapatkan istighfar mereka. Fahuwa marjuun ijabatuhu, maka itu diharapkan ijabah doanya tersebut. Walidah akhil karim, oleh karena itulah wahai saudaraku yang mulia, faman ta'allaqa qalbul masajid, siapa yang hatinya terpaut dengan masjid, wa man sabara ala iktinasil furas, dia bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu fintidharis shalah, menunggu waktu salat, faqad taraqa baban 'aziman min abwabir rahmah, dia telah mengetuk pintu yang mulia dari pintu-pintu rahmat, wal ihsan minallah, dan perbuatan baik kepada Allah, al-mu'min al-muhsin ar-rahmah ar-rahim, yaitu zat yang memberikan keamanan, memberikan kebaikan dan rahman serta rahim kepada kita semuanya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah ta'limun nas al-khair. Orang yang didoakan baik oleh malaikat adalah yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Inna ta'liman nasil khaira manhaju hayatin lil muslim. Sesungguhnya memberikan pengajaran kebaikan kepada manusia itu adalah konsep hidup seorang muslim. Wa man tadabbara mahasinad dalalah, siapa yang menghayati tentang dalil-dalil kebaikan alal khair, kepada kebaikan, orang-orang yang menjadi bukti kebaikan untuknya, wa tamassaka bi ma'alil umur, dia memiliki komitmen dengan perkara-perkara yang tinggi yang mulia, faqad razaqahullahu ta'ala nahran jariyan minal hasanat, maka Allah memberikan rezeki berupa sungai yang mengalir dari berupa kebaikan-kebaikan yang banyak. Fatada'ul makhluqat lahu, maka para makhluk mendoakan untuknya subahan wa masaan, baik pada waktu pagi, pada waktu petang. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Umamah Al-Bahili, mengatakan Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardin, dan penduduk langit-langit serta penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang berada di lubangnya, di rumahnya, wa hatal hut, sampai ikan yang ada di lautan, yang ada di sungai, yang ada di rawa-rawa, la yusalluna ala muallimin nasil khair, pasti mereka memberikan sholawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rawahu Tirmidzi. Orang yang mengajar ngaji, yang memberikan taklim, memberikan kajian, menjadi guru, menjadi dosen, mengisi halaqah, mengisi pengajian, mengisi taklim, macam-macam. Muallimun nas, sama. Mereka semua adalah pengajar kebaikan. Maka Allah, malaikatnya, seluruh penduduk langit dan bumi, semut yang ada di tempatnya,
Kemudian ikan-ikan yang ada di air-air memberikan sholawat kepada mu'allimin nas, pengajaran orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain. Luar biasa. Inilah luar biasa ilmu yang telah disampaikan itu akan barokah sepanjang masa, insyaallah ya. Kemudian yang ketujuh adalah iyadatul maradhah, menjenguk orang-orang sakit, wa ziyaratul ikhwati liwajhillahi ta'ala, mengunjungi saudaranya sesama muslim hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Idza aradta an tad'alakal malaikah biti bil aishi, apabila engkau ingin mendapatkan doa malaikat dengan kebahagiaan hidup di dunia, wa bitukhul jannah, dengan masuk surga, fahris ala ziyarati akhikal muslim, maka sungguh-sungguhlah untuk mengunjungi saudaramu sama muslim, mubtaghiyan wajah Allah, hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mendapatkan rezeki, imbalan, jabatan atau apa, bukan, tapi untuk ridha Allah, dari ikhlas karena Allah. Diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u musliman." Tidak ada seorang muslim yang dia itu menjenguk muslim yang lainnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwanya di sini dalam maridun ya. Jadi kalau ayat hadis pertama ini lebih umum, menjenguk muslim secara umum. Kalau hadis yang kedua adalah orang sakit ya. Jadi dua-duanya boleh. Dia pada saat menjenguk seorang muslim wudwatan pada waktu pagi, illa shalla alaihi sab'una alfa malak, kecuali 70.000 malaikat mendoakan orang ini. Hatta yumsi, sampai sore. Semakin pagi berziarah, berkunjung ke saudara kita sama muslim, maka semakin rentang waktu doa malaikat semakin panjang. Wa in atahu asyiyatan, kalau dia berkunjungnya pada waktu sore, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih, maka 70.000 malaikat mendoakan orang ini sampai pagi, sampai subuh. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dia akan memanen buah-buahan di surga. Ia mendapatkan kebun dan bisa memanen buah-buahan di surga. Subhanallah, dia sudah berinvestasi properti di surganya. Fadilah dari orang yang sederhana mengunjungi orang muslim yang lain. Dan di dalam hadis ini, man ata maridun au zara akhun lahu fillah, siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya sesama atau fil aqidah, fillah adalah fil iman ya, fil Islam, maka nadahu munadin, ada penyeru yang memanggil, antibta wa toba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannah, kamu telah baik dan telah bagus perjalanmu, kamu telah berjalan ke tempat yang baik, wa tabawwa'ta minal jannah, dan kamu telah mempersiapkan di surga manzilan, yaitu tempat kembali nanti di surga, kamu setelah bersiap-siap. Faman ahabba an yatabawwa minal jannah al manazil al azimah, siapa yang ingin menyiapkan tempat di surga, tempat-tempat yang mulia, falyahris ala ziyaratil ikhwah, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh mengunjungi saudaranya seiman, wa iyadatil maradhah, dan mengunjungi orang yang sakit. Kemudian yang kedelapan, ad-du'a li akhil muslim, dia berdoa untuk saudaranya sesama muslim di dhahril ghaib, tanpa sepengetahuannya. Idza raghibta fi ayyi du'a, apabila engkau berkeinginan dengan doa apapun, yu'minu alaihil malak, maka mengaminkan untukmu malaikat. Fa khussa hadha du'a li ahadi aqaribika au asdiqaika, maka khususkan doa ini untuk salah satu kerabatmu, familimu, teman-temanmu. Wal malakul muwakkalu yaqulu, maka malaikat yang menjagamu itu akan berkata, amin walaka bimithli, amin, semoga Allah mengabulkan dan engkau mendapatkan pahala, mendapatkan ijabah yang serupa dengan isi doamu. Fa'aktsir minat doa li ikhwanika bidharil ghaib, maka perbanyaklah, sering-seringlah mendoakan saudaramu tanpa sepengetahuannya. Fa innal faidata sata'udu ilaik, karena faidahnya, manfaatnya akan kembali kepadamu. Diceritakan oleh Sufyan bin Abdullah ibnu Sufyan, wa kana tahtahu darda, ya, disebutkan qadimtu Syam, saya pernah datang
ke Syam, fa'ataitu Abu Darda, aku pernah mendatangi Abu Darda fi manzili, di tempatnya. Falam ajidhu, aku tidak menemukannya. Wa wajadtu Ummu Darda, aku bertemu istrinya, itu Ummu Darda. Faqalat, dia berkata, aturitul hajjal am, apakah kamu ingin berhaji tahun ini? Fakultu, na'am, betul. Qalat, maka si istrinya berkata, fad'ullah lana bi khair, maka doakanlah untuk Allah, kepada Allah untuk kami dengan kebaikan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, karena Nabi pernah berkata, da'watul mar'il muslim li akhi, doanya seorang muslim untuk saudaranya, bi dhahril ghaib mustajabah, tanpa sepengetahuannya itu diijabah Allah. In tarasihi malakun, di atasnya itu ada malaikat yang muwakkalun, yang menjaganya, kullama ta'ali akhihi bi khair, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya kebaikan, maka malaikat itu mengatakan amin walaka bimithlin, amin, dan semoga Allah mendapatkan. Sehingga kita pada saat berdoa itu jangan hanya untuk diri kita sendiri, ya. Sebaiknya doa kita itu kita gunakan dhamir nahnu, ya, Rabbana hablana, bukan hanya Rabbi habli, tapi Rabbana hablana. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina, Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Jadi kita niatkan untuk keluarga kita, anak kita, saudara-saudara kita itu akan kembalinya doanya kepada kita, ya. Berikutnya adalah orang yang antusias untuk makan sahur, baik itu untuk puasa sunnah, puasa wajib, ya. Maka as-sahuru akluhu barokah. Sahur ini makannya adalah barokah. Fala tada'uhu, maka jangan tinggalkan makan sahur walaupun minum saja. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma', walaupun seteguk air, maka sahur itu ada barokahnya. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, karena Allah dan malaikatnya mendoakan untuk orang-orang yang makan sahur. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah pada saat, ya, ad-du'a inda sima'i siyahidika. Jadi doa pada saat mendengar kokok ayam pada waktu pagi atau kapanpun, ya. Anta ta'uwallah ta'ala wa tas'alahu min fadlih. Kita hendaknya memohon, berdoa pada Allah, meminta karunia-Nya. Hina sima'i sautidika, pada saat kita mendengar kokoknya ayam itu. Bagaimana hadis dikatakan, idza sami'tum siyahadika fas'alullah, apabila kalian mendengar kokok ayam, maka mintalah pada Allah karunia-Nya. Fa innaha ra'at malakan, karena dia sedang melihat malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Qadhi Iyad mengatakan, as-sababu fi dzalik, sebabnya kenapa pada saat kita mendengar kokok ayam kita berdoa, roja'a ta'minil malaika ala du'ai wastighfari hiblahu. Kita berharap akan diaminkan malaikat yang sedang dilihat oleh ayam tersebut. Kita berharap diaminkan malaikat doa kita dan mereka memohonkan ampun untuk kita. Inilah ada sebagian di antara golongan-golongan yang mendapat doa, ada 10, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya dan kita mendapatkan istighfar, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu wa la astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.